لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis ini, berkumpul untuk membacakan salawat kepada Habibuna Muhammad, berkumpul untuk memanjatkan doa-doa hingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sidin, sahabat sidin, pengikut sidin hingga yaumil kiamat. Kembali kita ke dalam kajian Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Di sini tertulis ilmu terpuji dan ilmu tercela serta penjelasan fardu ain dan fardu kifayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sesudah balik dan menjadi muslim, ia harus mengetahui dua kalimat syahadat dan memahami maknanya. Ia tidak wajib menyempurnakannya dengan bukti-bukti, tetapi cukup meyakini hal itu tanpa keraguan walaupun cara taklid. Nah, kita artinya Islam ini kita Islam keturunan, ya kan? Kadang-kadang kita bersyahadat bersalaman orang, artinya kita yang mualaf artinya keturunan Islam. Syukur alhamdulillah menciptakan kita keturunan Islam. Tinggal kita menjaganya. Dan menuntut ilmu tadi wajib atas kita muslim laki-laki dan perempuan. Jangan juga kita bersahadat itu pada lahan sembahyang aja. Jangan. Kalau awak kita ini setiap yang menjalan selawat, karena kita kada tahu apa yang kita kerjakan membuat kita keluar daripada Islam pada hakikatnya. Nah, jadi syahadat perlu kita baca. Jangan pada sembahyang aja kita baca. Dan juga kita bertaklid syahadat kada perlu kita di sini tertuliskan mencari bukti, ya kan? Mencari bukti tadi maksudnya Tuhan dicari di mana anaknya. Nah, aduh saya yakini aja, jangan Tuhan dicari bagaimana di mana berada dirinya. Nah, demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan orang-orang Arab Badui. Setelah itu orang Muslim belajar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu datang kepadanya seperti salat ketika diwajibkan dan bersiap-siap untuk itu sebelum diwajibkan. Wajib sembahyang
disuruh siap bergerak. Begitu pula orang puasa, begitu pula puasa orang muslim wajib belajar zakat jika ia memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di waktu genap tahun ia memiliki sesudah menjadi muslim. Hal itu wajib atasnya menurut kebutuhan. Kemudian ia diingatkan akan kewajiban haji dan tidak harus baginya untuk segera mempelajarinya sebagaimana ia wajib melaksanakannya segera. Berarti di sini tertulis rukun Islam. Berarti kita wajib melaksanakan Islam. Mbahnya syahadat, lalu sembahyang. Rukun Islam berapa alat? Ya, 5 loh. Bersalah. 5 kan 6 ke rukun Islam. Menyatakan ya rukun Islam berapa? 5 dia orang Banjar, dia orang Madura, lema. Apabila kita mengurangi satu misalnya ini membaca syahadat, 2 sembahyang, 3 puasa, 4 zakat naik 4 nomor 5 haji bila 6 mampu. Amannya untuk haji ini bila 6 mampu, ya hanya ada naik haji wajib ngalih ada duit orang 4 jadi naik. Kita tambah ulang ada sembahyang ulang sebuting, ya kan? Maka bila kita ada sembahyang itu otomatis ada syahadatnya kita. Maka kita baca syahadat pas sembahyang aja pulang. Kadang membah di waktu lain-lainnya. Berarti 2 syahadat ada sembahyang ada pulang. Nah, zakat kita ini orang ada mampu kan mau nggak bisa pulang. Nanti ada sudah. Puasanya ini setahun sekali menghadapi. Ayo. Haji bila tak mampu. Nah sekarang apabila kita akan mengerjakan sembahyang habislah bertahan tadi kan tidak kisahnya lagi sudah. Jadi rukun Islam ini 5 dirampung ke dalam sembahyang, ya kan? Bersyahadat di sembahyang, puasa sembahyang, ya kan? Zakat nggak kembali nabi kita bersalawat Al-Fatihah kegeser kita gitu memberikan juga haji tadi iya sembahyang juga mulai berdiri itu sampai ke duduk coba biar amun sembahyangnya paling ringan udah amun gawian di luar pada sembahyang mbah beri berduduk kenapa sebalik ujungnya coba biar berdiri uyuhan terduduk tuh, ya kan? Saya orang ketanam tuh, kenapa seharian pun berdiri-diri, kada berduduk, berduduk berkipas, ya kan? Nah, kita mau berapa? Di padang licak makannya ada mungkin berapa? Namun sembahyang awal berapa di sejadah makannya? Nah itu hukumnya sembahyang di dalam rumah, masjid nyaman. Makanya orang sembahyang ini diperhatikan orang tikar dan nyaman, kipas angin ada, coba biar hendak sembahyang duduk disuruh bersikir-sikir dulu. Nah tanda-tanda itu gawian mulia. Nah tanda-tanda gawian mulia rukun sembahyang berapa? Ayo anak-anak Tuhan
berapa nah? Ayo penangguhan nah. Dapat kopi. Jadi kira berapa nah? Rukun sembahyang. Rasanya lihat lagi. Rukun sembahyang ada membenarkan 17, ya kan? Ada membenarkan 14, ada membenarkan 13, yang mana 67. Yuk, yang masih sekolah, namanya bujur. Bujur berataan. Lagi apa? Kita sembahyang ini 17 gerakannya, ya kan? Nah, 13 oke juga kita. 14 iya juga sama aja. Karena apa? Karena ada rukun tumanina. Tumanina berapa kali semuanya? 4 kali. Ya kan? Berarti kalau 13 tambah 4 17, berarti 7 jadi 17. 4 kali tumanina. Di mana namanya? Ayo. Kali sembahyang lah. Duduk di antara dua sujud, ya kan? Tidak, ya kan? Rukuk sujudnya, ya apa kelar? Yang tidak itu ulang-ulang berarti 4. Jadi rukunnya 13, nah 4, lalu 17. Nah, 13 tadi apa? Jadi kawa. Nah, jadi kawa digabung. Sujud bersama tumanina. Di antara dua sujud dengan tumanina. Itu jadi 13 jawa ulang. Namun jadi panjangkan di lain tangan. Kalau jadi 17, ya kan? Nah, hanya ingat tele. Itu bisa. Kita ini sebujurnya apa nih? Disuruh sekolah tadi menuntut ilmu, sekira kekurangan kita ini ada kita pelajari. Ya kan, kita ini jelas sudah semua ilmu nang Islam ini kira-kira 60% keturunan Ja'abah begitu ya. Lihat abahnya ya, katanya ya, pun abahnya lagi sembahyang, anaknya lagi jual kayak abahnya. Nah, tapi terkadang kita yang menyekolahkan anak ini kada serius, lalu pada kuliah ilmunya. Apalagi sekolah umum majimnya kita ada pelajaran sembahyang. Ya, sekolahan umum ini menghitung angka dada. Iya, kalau kamu angka dada dihitung, kayak matematika, nah menghitung dada enak dihitung, angka aja, ya. Makanya lambat pintarnya. Coba orang ini bilanya duitnya ada, pintar banget hitungnya. Duit kan dihitung, ada angka dihitung, ya kan? Itu jadi disuruh menuntut ilmu. Nah, ini tambahan aja Pak. Jadi murid hafs ini sebenarnya kadang memang ada tulisannya di sini, tetapi ini sebuah doa dan juga
Namun doa diulang-ulang dibagus, ya kan? Dua musuh alipat, coba musuh. Musuh nama baru sampai yang terakhirnya di sini. Wa Allah yang mau bihil mutakallim masami, itu sebenarnya diulang bergantian. Artinya jalannya pewaris dari kitab Maulid ini sesuai tulisannya sini, jangan ditambah-tambahi. Tetapi wala Allah yang wabil mutakallim masami, itu doa loh, diulang 3 kali. Jadi jamaah harus menghafal juga ini supaya dapat berkah tenang-benang hari. Mbak itu sambungi. Nah, ayat bulan Nabi syafaat hadan Nabi Syafi'i ini sampai tuntung nih, itu dibaca baik-baik seberataan. Jadi wala Allah yang wabihil mutakallim wasami, 3 kali disambung dengan jamaah. Ayat bulan Nabi syafaat hadan Nabi Syafi'i Yatarawahan birawizalikan naim. Jadi berjamaah bertanya. Alangkah bagusnya langkah itu. Ini kan ketujuannya ke syafaat Nabi loh. Kita minta syafaat sini. Hadan Nabi Syafiq, syafaat Nabi. Jadi diingat karena baca awal di nama babu. Jadi dengan wala Allah mengatakan doa. Di situ karena wala Allah yang qabil mutakallim waslami 3 kali. Nah itu hanya bimbai beratan ayat qulan Nabi syafaati dan Nabi Syafi tarawhan bi rizalikan naim. Nah dibaca itu sekira apa juga banyak kebaikan di dalamnya. Hanya banyak kebaikan yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang ada, kitab Maulid namanya. Karena kita ini Maulid Habsi ini himung membacanya, maknanya kita tahu juga. Apa isinya? Jal ini itu bang sudah kisahnya. Nah, padahal ini adalah kisah dan puji-pujian untuk Nabi. Kata-kata mutiara kisah Israel. Nah itu nama Pak. Lanjutnya. Jadi kita sekira saya memulai mulai mimpi ketemu Nabi langsung bisa. Jemaah yang dirahmati Allah, di rukun Islam yang kelima tadi, naik haji bagi yang mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya, kalau sudah waktunya itu dimampukan oleh sendiri, maka jalannya pasti terulang. Karena panggilan sendiri. Tetapi orang-orang kada mengetahui, kada tahu orang kenapa dalam panggilan orang haji, dalam panggilan pulang ke Mekah, naik haji maupun umrah, itu ada 3 panggilan, 3 piawan. Pertama, Nabi Ibrahim yang mulia. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, maka orang tadi apabila sudah mengerjakan haji dan umrah, inyabulik akan membaik dan lebih baik lagi gawiannya. Itu Nabi Ibrahim membukiau. Dan 2, apabila ada harta-hartanya
nang kada halal itu akan dihabiskan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bingung bila orang boleh haji atau boleh umrah boleh bangkrut. Jangan bingung, karena satu pembersihan dari dirinya sampai ke harta-hartanya, karena ini dikiau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kedua, ulah kasana dipanggil oleh siapa? Oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Apabila Sayyidina Jibril yang berkiau ke sana, maka orang tersebut paling lawas 100 hari meninggal dunia. Bisa juga berbulik datang langsung meninggal, itu Sayyidina Jibril berkiau. Dan yang ketiga, enam berkiau adalah iblis. Nah, setan bisa berkiau siapa? Nah, jangan bingung, lihat orang yang haji atau umrah itu, apabila setan berkiau. Makanya kita bujur-bujur menghadap Allah Ta'ala sampai keridhaan sidin pul jasad kita, sehingga kita dari panggilan setan-setan itu. Apabila setan mengiau kita, maka apabila bulik haji ataupun umrah, kelakuan banyak aneh-aneh, mulai jadi manusia sampai jadi setannya, itunya setan mengiau. Di antaranya kita tak pakai yang ada bagus ia jual, dan kita hidup bersama ada bagus ia jual. Ini Allah Ta'ala maha mengabulkan jabatan, dikabulkan sendiri, cuma berkah adanya aja lagi. Nah, kita menghindari yang panggilan setan tadi, maka bersihkan hati kita, jangan pernah ada menggawi yang ada bagusnya, dan pun harta-harta yang ada bagusnya jangan kita ambil. Nang ada apa jurang tuh kancak tuh kebiasaan itu kada dihiraukan biasanya apa pada saat perburuan menyuruh, ya kan, nukar sesuatu angsurannya kada dijulung si guru pada bapak, tetapi hukum adat yang menghukumnya. Kenapa? Kada ada kejujuran di situ. Maka sehimpil dia makan beli perguruan, racunnya dana bandar bisa membangkrutkan usaha. Hati-hati apabila perguruan menyuruh, jangan dibelantik perguruan. Sebaliknya, namun kada dibelantik bujur-bujur, maka tendernya luar biasa besar kita. Sama menolongi Nabi jawabnya. Nah, bilanya membelantik perguruan sama menolongi Nabi, maupun enggak. Nah, ada percobaan, ini melalui. Dan apabila kita ini ulang merasa ada khawatir urusan umroh dan haji ini, ada gantinya. Tapi kita berharap berdoa tentang kesana pasti sudah. Cuma sebelum berangkat ke sana kita kerjakan dulu, dan sehingga amal ibadah kita sama dengan haji dan umrah, yaitu dengan mengerjakan sholat Jumat 7 Jumat, awal datang akhir bulik, jangan akhir datang awal bulik. Datang orang mengubah sudah bulik bersalam lancung orangnya. Jadi awal datangnya, artinya mas awal datang tadi orang mayat terus sudah di masjid. Lebih itu buliknya tutup makan bujur-bujur dari Imam Allah Minko membayar surat dulu hanya bulik. Apabila kita kawal mengerjakan 7 Jumat berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nilai sidin menilai itu pahala haji dan umrah dapat dia sudah itu. Jangan jual 7 Jumat kiau aku haji, aku sudah haji, malah ada pang kiau haji ya.
mau hendak jadi haji berganti ngaran tasmiyah haji ngarannya coba haji nah jadi doa ini jangan putus asa untuk kesana. Artinya walaupun kita dikata orang berada berharap kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala kesana sebelum mati kita kesana juga. Ya tahu dia ngilang duitnya udah doa deh ya dulu kalau berdoa kalau bayar ya kan. Nah ya dia juga nang duit banyak juga apa ingin tuh ayo. Nah mudah-mudahan kita sebelum dimati Allah Taala diberi kesempatan ya Makkah dan Madinah haji dan umrah. Nah menang belum begini haji menaiki haji terus kok. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit lagi menambahi kesempurnaannya walaupun mengantuk. Ia wajib mempelajari maksiat yang harus ditinggalkannya setiap hari. Berarti wajibnya tahu tentang maksiat sesuai dengan kebutuhannya. Karena wajibnya jika timbul keraguan di hatinya mengenai akidahnya, jangan ragu akidah kita ini bujur harus sunat atau jamaah. Ia pun wajib belajar dan menyelidiki sekedar untuk menghilangkan keraguan serta belajar ilmu yang menyelamatkannya dari perbuatan yang membinasakan serta menaikkan derajatnya. Menuntut ilmu ini supaya jangan ada keraguan lagi. Yakin atas kita, akidah kita ini yakin kita. Sehingga kita belajar tentang ilmu keselamatan. Jadi selamat kita. Dan perbuatan yang membinasakan serta menaikkan derajatnya. Berarti orang-orang berilmu pasti kita dihargai orang lain karena kita berilmu. Cuma walaupun kita ini banyak ilmunya, tapi adab tetap dijaga. Nangguhar tetap tuhar, andong tetap andong. Artinya dihormati. Tuan guru ya tetap guru juga kita hormati. Tetapi pulanglah ada tuan guru nih, ustaz. Kalau kontenannya itu sekadarnya aja, jangan pernah mencium kulit sidin, jangan terus gitu. Artinya assalamualaikum cukup aja. Kalau saya melihat ustaz yang keluar pada hukum syariat, jangan ditagur lebih nikmat ketika dia lain bagiannya. Pintar kurang kira-kira. Ya kan ustaz berarti pintar pada kita. Banyak anunya ilmunya, tetapi mungkin ya hilangkan apakah dia letaknya. Ada aja bagian yang makmurnya. Mempelajarinya adalah wajib bagimu dan ilmu-ilmu yang selain dari itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Wajib menuntut ilmu kita lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat berbekas di hati kita dan juga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan rahmat banyak dalam hati kita sehingga kita ini digolongkan dalam golongan orang-orang terselamatkan dunia dan akhirat, dan juga kita ini kada jadi orang yang rugi dunia ya. Amin ya rabbal alamin. Wanfa'na bi barakatihim wa ahdina musna bi rahmatihim wa amin bi tabiqatihim wa ma'afatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.